warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Semangat belajarnya? Semangat. Kenapa, Mas Ilham? Pengen pulang, ngantuk. Oh, ngantuk. Ayo, senam jari dulu. Senam jari. Senam jari dulu. Ngadep ke temannya. Oh, kalau Mas Ilham sama Mas Asrof. Sini, tangannya ke pundaknya Mas Asrof. Kalau temennya ke samping, nggak apa-apa. Kasihan dia gak punya temen, Bu. Sudah jauh. Bu. Ya sudah ya. Sudah. Oke. Ayo, sekarang kita belajar. Sudah siap belajar? Loh, saya nggak ada yang nyetin, Bu. Saya nggak ada yang nyetin, Bu. Iya sendiri. Nah, istrimu. Oke. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Siapa nih yang mau pimpin doanya? Saya, Bu. Ya, ayo Mas Ilham. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap berarti nih ya? Siap banget. Kemarin kita bahas apa fikihnya? Ayo, siapa yang ingat? Hai. Saya, Bu. Haid. Siapa Haid. yang bisa jawab haid itu apa? Saya, Bu. Ayo, Mbak Aisyah. Oh, nakalan. Darah yang keluar pada Salah. salah. Darah yang keluar Dari apa? Salah. dari vagina. Gak enak. Atau Dari kemaluan wanita yang tidak lebih salah apa ya? tidak tidak dalam keadaan Tidak dalam keadaan sakit atau darah ataupun nifas. Nah, ada lagi selain haid apa yuk? Istiadah. Istiadah. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, apa Mas Ilham? Darah yang keluar dikarenakan sakit, Bu. Nah, Salah. Setelah. ayo lagi diingat-ingat lagi. Saya Saya, Bu. Bu. Ya, apa? Ayo, Mas Asrof. Apa namanya? Darah yang keluar Keluar. di lain waktu haid. Selain waktu haid dan Nifas. Nah, sekarang nifas. Apa yang bisa jawab nifas? Gara-gara. Ayo nifas apa nifas? Saya. Ayo, selain Mbak Aisyah. Saya. Ya, ayo Mbak Dida. Darah yang Beda keluar lagi. setelah melahirkan. Oke, kita lihat ya benar apa enggak jawabannya. Betul. Mungkin Haid Betul, adalah Ibu. coba dibaca. Dia. Saya yang baca. Ya, ayo dibaca. Haid adalah keluarnya dari Keluarnya darah itu. keluarnya darah kemaluan perempuan saat usia yang mungkin terjadi kehamilan, bukan karena sakit ataupun melahirkan. Dan istihadah, keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada masa haid ataupun nifas. Yang nifas keluarnya darah dari kemaluan perempuan setelah proses melahirkan, baik terlahir berbentuk sempurna maupun masih berbentuk segumpal daging. Paham yang berbentuk segumpal daging ini maksudnya apa? Paham? Berarti Berumur 4 bulan. Keguguran. Ya, seperti itu. Berarti itu termasuk darah Nifas. ya, nifas. Sekarang kita pembahasannya sholat ya. Nah, salah satu syarat sahnya sholat itu bebas dari haid dan nifas. Nah, sholat itu apa? Ayo. Saya Bu. Ayo siapa? Secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah ahli fikih, salat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam serta memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Nah, jadi sholat itu berarti Doa. Nah, Salah, Bu. ayo Mas Ilham ngapain? Enggak ngapa-ngapain, Bu. Main HP, Bu. Suruh maju aja Bu. Main HP-nya nanti ya belakangan, main bareng-bareng nanti ada gamenya. Iya, Bu. Novel. Sholat di sini terdiri dari beberapa gerakan ya. Nah, di sini juga ada beberapa syarat dan rukunnya. Nah, sholat itu diturunkan kapan sih? Sholat itu diturunkan pada tanggal Isra Mi'raj. ya, Isra Mi'raj pada tanggal 12 Rabiul Awal. Enggak, itu 27. 27. Nah, Ayo. Isra Mi'raj. Apa sih? Lagu itu loh. Iya, apa?
27. Rajab, Rajab. Duluan Bu, saya mau jawab duluan Bu. Dijawab Ya, dulu. 27 Rajab. Saya bisikin Surat udah itu tadi. diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah, seperti itu. Awalnya itu sholatnya ada 50. 50 karena terlalu banyak dan kalau dipikir kalau dalam satu hari 50 itu banyak kan. Iya. Jadi kayak melakukan kegiatan ini habis ini sholat lagi, habis kegiatan sholat lagi biar gak membebani. Jadi Nabi meminta keringanan menjadi 5. apa saja? Subuh. Asar, maghrib, isya. Nah, Ada lagunya itu Bu, subuh. Kayak Aisyah lah ya, kesiangan. ya. Kita lanjut di syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam. Orang Islam itu Wajib sholat. wajib sholat karena sholat sendiri merupakan rukun Islam ke 2. 7. kalau rukun berarti Sangat wajib. wajib ya, sangat wajib. Yang kedua yaitu balil. Balil itu adalah orang yang mengerti. Kalau anak kecil itu wajib gak sholat? Wajib, Ya. Tidak. Tidak wajib. Kalau umur 7 tahun wajib. wajib Wajib. diajarkan. Nah, Kalau umur 10 tahun terus gak sholat, Gepuk, digepuk kayak Ilham. pukul karena Pukul. sholat itu benar-benar Wajib. Nah, jadi kalau anaknya sudah diajarkan sholat dari umur 7 tahun terus masuk ke usia 10 tahun dia belum mau sholat dan bahkan gak pernah sholat, itu wajib Pukul. Dipukul. Pukul. Kita lanjut yang ketiga yaitu Berakal. Nah, orang yang tidak berakal tidak wajib Sholat. Kayak siapa? Orang gila. Nah, orang gila itu tidak wajib karena akalnya kurang sehat. Kita lanjut suci dari haid dan nifas. Ya, tadi itu kalau orang haid sama nifas itu kan dalam keadaan hadas dan najis. Ya. Jadi harus suci. Kalau haid sama nifas berarti hukumnya haram Haram. melaksanakan sholat seperti itu. Yang kelima itu panca indera normal. Loh, kenapa kok harus normal? Kenapa? Yuk, ada yang bisa jawab? Panca indera itu salah satunya apa? Mata. Hidung. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini. Kenapa kok panca indera itu harus normal yang termasuk syarat wajib sholat? Karena kalau orang tuli Ya. itu satu paket sama bisu. Satu paket. Iya. Jadi kalau orang itu tuli sekaligus bisu itu kan susah untuk mendapatkan kayak dakwah gitu. Ya, jadi itu sebenarnya wajib sholat, cuman Ada harus- keringanan. Ya, ada keringanan sesuai dengan kemampuannya. Oh, Kan itu ya. kan Allah kan juga ngasih tahu ke kita di Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan memberi beban kecuali dengan kemampuan makhluk tersebut seperti ya. Jadi seperti itu kayak orang buta juga. Orang buta kan nggak bisa melihat tuh. Jadi kalau orang buta itu masih bisa mendengar kan. Ya. Jadi selama akal itu sehat dan bisa mendengar ataupun sesuai kemampuannya itu wajib sholat. Seperti itu ya. Yang keenam, yang keenam yaitu telah tersampaikan dakwah Islam. Nah, yang katanya tadi yang dari umur 7 tahun itu sudah mulai diajarkan Belajarkan sholat. sholat. Kalau misal gak diajarkan sama sekali sama orang tuanya, Bu, gimana? Gak ngaji, Bu, gak ikut ngaji di TPI, gimana? Pukul. Karena kalau dia gak dikasih tahu berarti Orang belum tuanya. Belum ada kewajiban untuk sholat. Iya, tapi Sudah wajib. itu sudah wajib sebenarnya. Cuman karena belum mendapatkan pendidikan, belum diajarkan sholat, jadi belum wajib seperti itu. Oh, iya. Paham. Akhirnya dipukul langsung. Karena orang tuanya juga gak mengajarkan, jadi gak ada ini. Ilham kekerasan. Iya, nanti anaknya jadi salah paham.
Kan aku gak diajarin sama ibuku, gak diajarin sholat, gak diajak sholat gitu. Nanti anaknya merasa sedih. Berarti orang tuanya dipukul aja, Bu. Tuh. Boleh. Kita lanjut ya. Syarat sahnya sholat. Nah, agar sholatnya sah, yang pertama harus Suci dari hadis, Bos. hadis apa hadas? Hadas. Hadis apa hadas? Hadas. Iya, Bu. Ya, hadas ya. Typo, Bu. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kecil. Anggota badan. Ya, Yang kedua, anggota badan, pakaian dan tempat suci dari najis, Bu. Najis ada berapa? 3, Ada Bu. 3. Nah, coba sebutin. Najis. Najis. Saya, Bu, saya, Bu. Mubalaghah mutawasitan, mubalaghah. Nah, iya. Mubalaghah, Kalau ada mutawasitan, salah mubalaghah, satunya yang ya. menempel di anggota badan, di pakaian atau di tempat, gimana sholatnya? Tidak sah. Tidak sah karena itu Tidak sah. syarat sahnya sholat harus suci dari Najis. hadas dan najis ya. Hadis hadis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Auratnya perempuan dari mana? Semua badan. Kecuali telapak tangan dan dan wajah. Wajah, muka. Kalau laki-laki auratnya dari Pusar. Pusat. sampai Atas bawah lutut. sampai lutut ya. Ya, Bu. Kalau sholatnya cuma pakai ini Bu, celana pendek selutut sama baju kaos sah apa enggak? Sah, Bu. Yang cowok. Sah, Bu. Tapi kurang Pantas. Soal adab, Bu, soal adab. Ya, karena kurang beradab seperti itu. Masa menghadap Allah pakai pakaiannya kayak gitu, pakai singlet. Iya, Kurang sopan. betul. Kita lanjut ya. Darurat, Bu. Rukun Ya. sholat. Apa sih bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat itu yang harus dilaksanakan, kalau rukun juga harus dilaksanakan. Apa bedanya? Apa bedanya? Oh, perbedaannya, Bu. Iya. Bedanya syarat sama rukun apa? Ayo. Kalau rukun itu tata caranya, Bu. Kalau syarat Kalau syarat itu yang harus dilakukan. gini, kalau syarat Oh, itu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kegiatan itu atau aktivitas itu Dilaksanakan. dilaksanakan. Nah, seperti sholat, berarti sebelum sholat syarat-syarat itu harus Dipenuhi, Bu. dipenuhi. Kalau rukun-rukun berarti Di dalam salat. iya ada Proses. dalam Proses. iya ada Prosesnya. prosesnya, ada di situ, ada di kegiatan itu. Jadi Langkah-langkah. kalau rukun itu nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal berarti Dosa. tidak sah sholatnya. Dosa. Yang pertama apa? Niat. Coba bacakan niat sholat subuh. Usul fardhu Usolli subuh itu yang Saya ada Bu, saya Bu. Ya, ayo baca. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bunyi Mama, Bu. dengan HP tuh, Bu. Nah, Mama, ayo, Bu. ayo Baninda Keburu baca fajar. niat sholat duhur. Salli Kamu sholatnya terlalu mepet. Keburu asar, Bu, kalau gitu. Ya, ayo kita lanjut yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau yang nggak bisa berdiri gimana? Duduk. Kalau yang nggak bisa duduk, Tidur. duduk nih. Rentang. Terlentang. Terlentang. Ya. Tidur. Berbaring. Ya, berbaring. Miring. Kalau belum berbaring itu bisa Miring. miring kemana? Kanan. Kanan. Menghadap Kiblat. Nah, Kayak orang mati, Bu. ya, seperti itu. Kita lanjut ini keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti sudah hafal semua ya. Kalau nggak hafal gimana? Saya hafal, Bu. Gak sah sholatnya, Bu. Nah, Saya hafal, harus pinter, Bu. hafal. Kalau nggak baca Al-Fatihah berarti sholatnya tidak. Tidak sah. Kenapa kok nggak sah? Kenapa tidak sah sholatnya? Kalau Karena nggak itu baca rukun, Bu. Nah, Rukun iya, sholat, Bu. betul. Wah, saya pinter, Bu. Ya, pinter Mas Ilham. Yang selanjutnya itu ruku. Gimana bacaan ruku? Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Terus tuma
Nina. Apa tuh manina? Berdiam sejenak. Ya, berdiam sejenak dalam keadaan tenang. Iya, Bu. Ya, minimal 2 detik lah. 1, 2. Nah, itu termasuk Satu aja, Bu. Tumak nina. Kalau Ilham nggak pernah tumak nina. ngebut. Jadi kalau nggak tumak nina ngebut dulu salat. Salam. Dan berarti tidak. Tumak nina sah. Yang selanjutnya itu bangun dari ruku dan i'tidal. I'tidal. Ya, itu termasuk ini kan tumak nina juga, ada tumak ninanya juga. Jadi berdiam sejenak. Oh, iya. Tumak nina di sini sama ibu ini ya dibagi-bagi. Asraf nolean gitu. Ada juga sujud. Sujud, bacaan sujud gimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya. Tumak nina lagi ya, berdiam sejenak lagi. Terus duduk di antara 2 sujud, bacaannya gimana? Rabbi fil warhamni wa jiburni warfa'ni. Mas Ilham ini terlalu bersemangat jadi keburu Bu. Dia keburu istirahat, Bu. Ya, Bu, lapar, Ya, Bu. nanti istirahat. Yang selanjutnya itu duduk tasyahud akhir. Gimana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah assalamu Thayyibatulillah. Assalamu alaikum. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka Wa ala ibadillahi sholihin. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, selanjutnya itu membaca sholawat Nabi. Lanjutannya itu tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Salah, Bu. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Saya doang yang jawab, Bu. Pinter saya, Bu. Iya, Mas Saya Ilham juga. Anak-anak ini kan baca semua, berarti sholat semua ini ya? Iya dong. Sana baru satu dulu. Iya. Lanjut ya, setelah rukun-rukun ada sunah-sunah sebelum sholat. Sunahnya Adzan, Bu. apa? Adzan. Iqomah. Iya, Mas Asraf sama Mas Ilham sudah pernah adzan sama iqomah? Oh, sudah, Bu. Tiap hari, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja? Berbicara Berbicara dengan sengaja yang layak dinilai mengajak bicara manusia, misal. Gak boleh kayak gitu, nanti sholatnya Asraf sering gitu, Bu, ke saya, Bu. Ngajak ngobrol, Bu. Asraf biasanya saya ke saya. Mas Asraf gitu sholatnya, Enggak, Bu. bisi-bisi gitu bicara. Enggak, Bu. Ini yang ngajak, Bu. Oh, Mas Ilham gitu. Iya, Berarti sama, Asraf, Bu. Gak boleh ya, berarti Disuruh pakai sholatnya speaker, nanti Bu, katanya. Berarti sholatnya nanti batal. Selanjutnya itu melakukan gerakan berkali-kali, misal seperti kayak garu-garu banyak-banyak gitu. Kalau banyak-banyak gini kan berulang kali kan, 3 kali berturut-turut itu nggak boleh. Kalau cuma 1, lanjut sholat, nggak Ya, Bi. apa-apa. Baru lagi 1 lagi, nggak apa-apa. Dan itu kalau misal gerakannya besar, misal kayak pengen ini loh, sakit sininya, Oh, gini lagi, itu batal ya sholatnya, nggak boleh Cuma gerak-gerak. 1 kali. Enggak, kalau berulang kali yang keadaan gini. Berulang-ulang kali. Bu, nggak dengarkan, Bu, pulang aja, Bu. Disuruh pulang aja, Bu. Ya sudah, kita lanjut ya. Berhadas kecil ataupun besar meskipun dalam keadaan lupa. Misal habis buang air kecil, gak wudhu, berarti Ya itu batal itu, Bu. ya Jelas sah. batal. Seperti itu. Terus membawa najis atau munculnya najis secara tiba-tiba yang tidak Tiba-tiba dimaksud. Ya itu kadang ada kotoran ayam mungkin kena injak, lupa gak kelihatan, terus nyampe masjid, loh kok kotor, dia tetap sholat, berarti Batal. karena ada Kena kotoran bunga aja, Bu. Tapi kalau ada enggak. Enggak, Bu, enggak jadi paham. ya, paham sudah. Lanjut ya, terbukanya aurat secara sengaja. Oh iya, batal. Gimana? itu. Gimana Tiba-tiba- contohnya? Tiba-tiba rokoknya tajam, Bu. dibuka. Tiba-tiba tajam. Enggak gitu ya, Ecek, kan ada Bu. tuh. Misal, Ecek, Bu. iya. Ecek, Bu. Iya. Bebek. Itu nggak boleh ya buka aurat secara sengaja. Misal perempuan nih pakai mukena yang belah, Oh iya. pakai mukena yang belah terus
mau nganu apa gitu di belakang, misal benerin. Terus di sini kan Kelihatan. kan ngangkat sininya, Iya. ngangkat sininya, kelihatan sininya auratnya. Berarti itu Batal. Terus merubah niat, semisal orang yang sholat berniat keluar atau menyudahi lebih awal dari sholat, keburu-buru itu, nanti aku Oh iya iya. awalnya sholat nih, ya Allah billahi ta'ala gitu. Terus habis itu karena misal ada pengumuman, nanti yang ini dapat ini, yang bisa ikut ini dapat ini, misal dapat pisang goreng, ada pisang goreng, aku cepetan sholatnya, langsung niatnya udah berubah. Sholatnya buru-buru, gak tumakninah juga, berarti sholatnya Batal. seperti itu. Terus membelakangi kiblat. Kiblatnya Betul. kita di mana? Barat. Oh, kiblatnya kita Ka'bah. di Ka'bah, bukan barat. Barat kayak kita. Bah, Kebetulan kiblat Ka'bah. ini Bukan Masjidil Aqsa. Maksudnya kan Iya gini, kiblatnya kita itu ada di Ka'bah. Berhubung Indonesia ada. Iya gini ya. Diskusi ini. Kiblat kita itu ada di Ka'bah, berhubung Indonesia Oh, ada di kiblat. sebelah timurnya Ka'bah, berarti Berarti arahnya menghadap di ke barat. barat. Oh, iya, Gitu. iya. Masuk dulu. Yang selanjutnya itu makan dan minum baik itu banyak ataupun sedikit. Makan ini maksudnya gimana? Masa bawa makanan? Makan Bukan permen, ya. makan permen. Nah, makan permen itu gak boleh. Misal ini ya, udah makan-makan terus gak kumur-kumur. Nanti ada yang ini nyempil di giginya terus dimakan, itu gak boleh ya, itu batal. Terus ketawa bahak-bahak. Aku sholat lihat ada orang jatuh misal ketawa, gak boleh, itu berarti batal. Asraf, Bu. Kalau kita senyum, Kalau senyum nggak apa-apa. Kelihatan kelihatan giginya. giginya. Tapi gak gitu. Ada yang berpendapat kalau lihat kelihatan gigi itu batal. Oh iya. Soalnya Nida pernah Bu Oh. Yang selanjutnya itu murtad. Apa itu murtad? keluar dari Islam. Iya. Yang selanjutnya itu ayat tentang sholat. Ada di surat apa? Al-Baqarah ayat Yang 3. Yang bisa baca yang Saya Bu, saya. Ayo coba Mas Ilham. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya? Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini salah satunya ada di surah Al-Baqarah ayat 43. Diingat ya, Al-Baqarah ayat 43. Dan di sini juga ada hadis tentang sholat, yaitu hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang bisa baca? Saya Bu. Saya lagi Bu. Saya. Mbak Zahrun belum, Mbak Zahrun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Nah, jadi amalan yang dihisab pertama kali adalah Sholat. ya. Ibu di sini ada soal nih, ada game. Mau nggak? Ada, mau. Sebentar ya Bu, tapi Mau. Iya, ini. 1 menit aja Bu, gak boleh banyak-banyak. Dapat kue Bu. iya Bu. Dapat kue Bu. Yen. Pas Ibu share di grup ya. Jajan. Ya, Ibu. Bu mau jajan. Jajan apa? Yen. Oh ya nanti dah. Ibu share nanti, kalian nanti kerjakan. Yang ini nanti tampilin lagi sama Ibu. Hasilnya ditampilin lagi nanti ya. Oke? Oke. Dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Apakah sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Karena sudah paham, kita akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Iya, Kita Bu. lanjut nanti pertemuan Iya, iya. selanjutnya. Ayo dipimpin doa dulu sebelum pulang, sebelum istirahat. Siapa yang pimpin? Asraf. Ini dua Kakak tahun. Asrof. Ayo Mas Asrof dipimpin Mas Asrof. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.